Assalamualaikum, kembali lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana tempat dimana cerita dan rasa nggak perlu disembunyikan. Kadang yang paling bikin capek itu bukan kerja kerasnya, bukan perjuangan panjangnya, tapi komentar orang-orang yang bahkan nggak tahu gimana susahnya kita bertahan. Ada yang nyinyir, ada yang remehin, ada juga yang cuma nongol di kolom komentar, ngomong seenaknya seolah mereka paling ngerti hidup kita. Apakah di sini ada salah satunya? Gue harap sih enggak ya. Lanjut. Awalnya sih gue kesel. Gue mikir kenapa sih orang-orang kayak gini tuh selalu ada, hidup lagi. Lo udah capek ngasih yang terbaik, tapi yang mereka lihat cuman hal kecil yang bisa dijadiin bahan buat nyeletuk. Kadang lu niatnya baik, lu pengen berbagi, pengen menginspirasi, tapi tetap aja selalu ada yang nyinyir. Kayaknya nyinyir dan asal komen itu suatu kebutuhan, kayak obat terlarang. Jadi kalau nggak nyeletuk itu, hidupnya seperti kosong, nggak bermakna. Mungkin dalam hatinya dia bilang, gua ada untuk membuat rusuh di dunia maya. Dan bisa aja itu adalah sebuah ekspresi agar dia merasa eksistensinya diketahui banyak orang. Tapi lama-lama gue mulai sadar, bukan cuma mereka yang harus berubah, tapi cara gue nanggepin mereka. Karena kalau dipikir-pikir, komentar itu cuman kata, tapi bisa jadi racun kalau terus lo simpan di kepala. Karena kita nggak bisa ngontrol omongan atau pikiran orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol bagaimana kita bereaksi dengan omongan mereka. Dulu gue sering banget ke-trigger. Satu komentar nyinyir bisa ngusik pikiran gue berhari-hari. Gue jadi overthinking, ngerasa gak cukup, ngerasa salah terus, sampai gak bisa tidur. Dan itu tolol banget sih. Padahal di saat yang sama, ada banyak orang yang nunggu karya gue berikutnya. Tapi gue malah sibuk ngebales komentar yang bahkan gak penting. Sekarang gue sadar setiap kali gue sibuk ngebuktiin sesuatu ke mereka, sebenarnya gue lagi ngelupain siapa yang seharusnya gue bahagiain. Gue sibuk mikirin orang yang gak peduli, sampai lupa sama orang-orang yang beneran dukung. Jadi sekarang gue belajar buat tenang, belajar buat gak semua hal harus dibalas. Karena semakin gue sibuk ngebalas, semakin gue jauh dari hal yang seharusnya gue fokusin. Gue sekarang lebih milih diam. Bukan karena kalah, tapi karena gue tahu waktu bakal buktiin semuanya. Orang nyinyir tuh sebenarnya bukan karena lo salah, tapi karena lo berani menunjukkan diri. Lo berani tampil, lo berproses, lo berani ngelangkah waktu yang lain masih mikir. Dan itu bikin sebagian orang gak nyaman. Mereka lihat lo berani terus tiba-tiba muncul rasa iri. Tapi bukan iri yang sehat, iri yang dibungkus dengan komentar. Kadang mereka pengen juga bisa kayak lo, tapi gengsinya ketinggian buat ngaku. Ada juga yang nyinyir karena ngerasa paling bener, ngerasa cuman pendapatnya yang valid. Padahal kalau lu lihat lebih dalam, itu cuma cara mereka buat ngerasa berharga. Ada yang komen negatif karena lagi kecewa sama hidupnya sendiri, dan lo yang lagi berjuang jadi tempat paling gampang buat mereka melampiaskan rasa sakitnya. Ada yang nyinyir karena memang butuh perhatian, butuh didengar, butuh diakui, tapi nggak tahu gimana cara dapetnya selain ngejatuhin orang lain. Dan ada juga yang nyinyir cuman karena mereka nggak ngerti cerita di balik layar lu. Mereka cuma lihat hasilnya, nggak pernah tahu prosesnya, nggak tahu gimana lu ngorbanin waktu, tenaga, bahkan perasaan cuma buat sampai di titik ini. Jadi sekarang kalau ada yang nyinyir, gua udah nggak marah lagi. Gua kasihan, karena jujur aja orang yang bahagia jarang punya waktu buat nyinyir. Mereka yang sibuk ngejatuhin orang lain biasanya lagi berusaha bangun dirinya sendiri, tapi dengan cara yang salah. Sekarang tiap kali ada yang nyinyir, gue cuma senyum. Gue bilang dalam hati, gak apa-apa, mungkin dia lagi butuh perhatian. Jadi ya daripada mikirin mereka, mending gue fokus ke yang dukung aja, ke yang percaya sama gue, ke yang diam-diam nunggu karya gue berikutnya. Lo juga
harus seperti itu. Jangan berhenti cuman gara-gara komentar nyinyir, karena kalau lo berhenti berarti mereka berhasil. Terus jalan, terus berkarya, terus jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, karena pada akhirnya suara mereka bakal hilang juga, tapi hasil kerja lo bakal terus berbicara. Gua Adam, sampai jumpa di episode berikutnya. Ini suaraku, ceritaku.